warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fakultas Hukum Universitas Rahmat ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Raditya Prasetya Bandi. Perkenalkan, nama saya Arif dari Hadatul Aizin. Perkenalkan, nama saya Amalia Zulfa Utami. Perkenalkan, nama saya Wisnu Jayanto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vincent Haikal. Ini dengan Bapak siapa? Saya Kapolsek Patebon, itu Puspitono SHMH. Saya ingin bertanya, Pak. Sejak tahun berapa Bapak ditempatkan sebagai polisi di Polsek Patebon? Saya sebagai Kapolsek Patebon sejak bulan Juli 2023. Sudah 4 bulan saya bekerja di sini. Kemudian, apa tugas Bapak yang sekarang diemban di Polsek Patebon? Saya sebagai Kapolsek Patebon, Polsek Patebon yang membawahi ada Kanit Bimas, Kanit Reskrim, Kanit Sabara, Kanit Propus, Kasium, dan anggota Babin sejumlah 6 orang, total anggota 22. Terus Bapak bagaimana tindak pidana di kawasan Patebon ini? Alhamdulillah situasi wilayah Patebon relatif aman. Kejadian hanya beberapa kali, tidak pada pencurian dan beberapa pemberatan. Yang terbanyak yaitu kejadian penganiayaan ringan. Apakah banyak pelaporan terjadi selama tahun 2023 ini? Sejak tahun Januari sampai dengan Oktober itu ada sekitar 51 pengaduan, didominasi yaitu kasus penganiayaan ringan. Kan biasanya kalau di desa-desa itu ada kasus penganiayaan, dan alhamdulillah sebagian besar sudah bisa diselesaikan secara restorasi justice. Dibandingkan dengan tahun lalu, apakah laporan tindak pidana di Polsek Patebon ini meningkat? Alhamdulillah menurun karena kita sering giat melaksanakan patroli, sambang, dan calling system. Kemudian, seperti apa Pak proses pelaporan tindak pidana di Polsek Patebon ini? Pertama, dari pihak korban biasanya melapor ke SPK penjagaan, kemudian dari penjagaan setelah kita teliti telah ada unsur perbuatan pidana, kemudian diteruskan ke pihak reskrim. Dari reskrim nanti kita meneliti suatu pengaduan tersebut, jika pengaduan tersebut nanti dapat digelarkan, kemudian ada unsur tindak pidana, kemudian untuk dilakukan penyidikan sampai proses tahap 1 atau di pengadilan. Kalau proses penyidikan tindak pidana di Polsek Patebon ini gimana, Pak? Pengertian penyidikan Tindak pidana di Polsek Patebon ini. proses penyidikan ini untuk anggota reskrim itu ada 2 orang. Jadi kalau penyidikan itu dilakukan secara normatif, kita sebelum melakukan penyidikan kita melakukan namanya penyelidikan. Setelah penyelidikan kita klarifikasi saksi-saksi. Setelah kita klarifikasi saksi-saksi, kemudian kita gelar intern di Polsek. Gelar intern itu nanti jika ada unsur perbuatan melawan unsur pidananya, kita tingkatkan ke proses penyidikan. Kita periksa saksi-saksi, juga sudah terbukti alat bukti, nanti kita upaya paksa, yaitu melakukan penangkapan maupun penahanan. Dan sampai nanti kita tahap 1 lipat berkas perkara ke
kejaksaan. Jika dari jaksa dirasa cukup lengkap atau P1 nanti kita serahkan tanggung jawab tersangka berikut barang bukti ke kejaksaan. Kemudian, apa mayoritas tindak pidana yang dilaporkan di Polsek Patebuan? Kebanyakan kasus penipuan bumi 8, kasus penganiayaan ringan, penganiayaan berat beberapa, dan kasus pencurian dengan pemberatan. Siapa kebanyakan pelapor tindak pidana di Polsek Patebuan? Kebanyakan warga desa-desa, pesisir Pantura, dan untuk korban perbuatan pencurian dan pemberatan biasanya pemilik toko di sepanjang jalan tembus sama Pantura. Tapi ada beberapa. Tindak pidana seperti apa saja yang bisa dilaporkan ke Polsek Patebuan? Semua tindak pidana kecuali tindak pidana yang kaitannya dengan untuk pelaku ataupun kasus PPA. Untuk PPA biasanya kita setelah kita diskusi di sini ada pengaduan kaitannya dengan PPA, dan perlindungan anak, ataupun anak di bawah umur, ataupun kasus pencabulan, biasanya kita arahkan ataupun didampingi oleh penyidik, kita arahkan ke penyidik PPA Polres. Karena kan di sini tidak ada penyidik perempuan. Apa menurut Bapak laporan tindak pidana di Polsek Patebuan berjalan dengan baik atau masih banyak warga yang enggan melapor tindak pidana ke Polsek? Alhamdulillah kita dengan Babin misalkan ada suatu kasus yang bisa, sekarang kan ada model restorasi justice ataupun Polmas. Biasanya kalau kasus-kasus yang ringan-ringan itu, kasus-kasus yang tidak menimbulkan efek ataupun konflik sosial itu bisa diselesaikan di lingkungan Polmas, Babin, kelurahan, sama melibatkan tokoh masyarakat. Tapi biasanya mereka kalau tidak selesai biasanya untuk langsung mengadu ke Polsek Patebuan. Bahkan juga ada yang langsung mengadu ke Polsek Patebuan. Ibaratnya kalau kasus itu dirasa mereka agak berat, kayak penganiayaan berat, mereka langsung lapor ke Polsek Patebuan. Apakah penanganan dan penyidikan tersebut dan penyidikan tindak pidana di Polsek Patebuan sudah maksimal? Alhamdulillah sudah maksimal. Dalam hal ini kita sebagai kita juga sekaligus sebagai Kapolsek yang mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh anggota. Kita juga mengevaluasi kinerja anggota dan memberi semangat kepada anggota. Apa ada alasan mengapa pelapor kasus sipir tidak dilaksanakan di Polsek? Perlu diketahui bahwa kasus sipir itu nanti kalau penanganan kasus penyidikan itu kan nanti ada beberapa ahli yang diperiksa. Jadi ahli dari bahasa, bisa ahli dari Kominfo, juga ahli dari pidana. Sedangkan anggaran penyidikan di Polsek Patebuan kaitannya dengan kegiatan untuk ahli-ahli tersebut, anggaran kita itu cuma sekitar 28 juta. Jadi untuk menangani kasus-kasus kayak gitu biasanya ditangani, kita limpahkan atau ditangani oleh pihak Polres ataupun Polda. Seperti apa standar operasional prosedur penanganan kasus cyber di Polsek Patebuan? Biasanya kalau kita menerima suatu pengaduan di cyber, tetap kita melakukan penerimaan, telaah sambil koordinasi dengan penyidik dari Polres. Seandainya nanti ada suatu unsur pidana atau unsur perbuatan melawan hukum, biasanya langsung nanti ditarik oleh Polres. Mengapa tidak ada bagian yang menangani kejahatan cyber di Polsek Patebuan juga? Itu sudah saya sampaikan bahwa dalam ini untuk
penanganan kasus cyber itu kan perlu tenaga ahli, pemeriksaan ahli, yaitu ahli telekomunikasi, ahli bahasa, ahli pidana. Jadi untuk penanganan anggaran pelaksanaan kegiatan penyidikan tersebut tidak ada. Apa nama bagian yang bertugas menangani cybercrime di Polsek Paterbon? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Mengapa tidak ada bagian yang menangani tindak kejahatan cyber di Polsek Paterbon? Ya karena keterbatasan anggota juga, karena itu tadi yang saya sampaikan tadi, masalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kan memerlukan hal ini. Kemudian apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan mengenai kejahatan cyber? Kejahatan cyber itu biasanya satu, untuk pelakunya itu kan belum diketahui. Jadi pelakunya kadang bisa melakukan akun anonim. Kedua ini yaitu dalam pemeriksaan membutuhkan alat bukti ataupun alat bukti elektronik. Biasanya itu kan mereka biasanya kadang dihapus atau dihilangkan oleh pelaku. Ketiga yaitu kita perlu pemeriksaan ahli-ahli. Kendala terbesar apa yang pernah dihadapi Polsek Paterbon dalam menghadapi kejahatan cyber? Dalam hal ini itu saya sampaikan kendala-kendalanya itu dalam hal ini untuk penyidikannya itu sudah saya jelaskan. Penyidikan itu kan ada perlu tenaga ahli-ahli ahli pidana, telekomunikasi, dan ahli dari bahasa juga. Jadi untuk penyidikannya kita juga alat-alat untuk mendeteksi pelaku ataupun memang untuk sumber daya manusianya juga kadang terbatas. Kemudian apakah jumlah kasus cybercrime yang dilaporkan di tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Untuk di sini alhamdulillah untuk cyber tidak ada yang dilaporkan. Apakah penanganan cybercrime di Polsek Paterbon sudah maksimal? Kita sudah sering koordinasi dengan unit Polres, kita Polres yang menangani cyber. Kita selalu koordinasi, kolaborasi, dan seandainya itu ada perbuatan langsung langsung ditarik ke Polres. Kemudian apa saja masalah terbesar yang dihadapi kepolisian dalam menghadapi kejahatan cyber? Dalam hal ini satu yaitu tadi saya sebutkan, yaitu bahwa pelaku cyber itu pelakunya itu kan belum diketahui bisa melakukan akun anonim. Kedua, banyak masyarakat dalam hal ini sering masyarakat di sini itu sering keterbatasan pengetahuan mereka kalau dibujuk-bujuk kaitannya dengan barang yang murah lewat akun media sosial, akun yang belum jelas pemilik ataupun akun resmi tersebut, mereka kadang-kadang tergiur dengan harga murah, terus kemudian mereka langsung membeli dan akhirnya mereka ternyata itu penipuan. Berarti itu tentang penipuan online ya? Oke. Kira-kira apa pesan Bapak pada masyarakat mengenai adanya tindak kejahatan cyber yang sekarang marak menyebar karena adanya pengembangan teknologinya sangat pesat? Dalam hal ini saya berpesan kepada masyarakat, dalam hal ini sebelum melakukan transaksi ataupun pembelian ataupun pembelian melalui media online harus hati-hati, cek dulu kepastian, dipastikan dulu untuk alamat toko ataupun retailernya, jangan sampai nanti ketipu. Yang kedua, pakai hati-hati menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk dengan bijak, dengan santun, tanpa mencederai orang lain. Kemudian apa pesan dan kesan Bapak kepada generasi muda yang akan menjadi penerus perjuangan dalam menghadapi kejahatan cyber? Dalam ini untuk generasi muda, carilah ilmu kaitannya dengan
telematika, cara dengan telematika, cari ilmu, gunakan ilmu, saring ilmu, jangan terpengaruh oleh budaya asing, dan kalau sudah mendapat ilmu, tolong sebarkan dan kasih pengertian kepada masyarakat